Waalaikumsalam, Bu Dian. Mhm. Kemarin WA saya kayaknya ada yang serius banget mau diomongin. Apa sih? Jadi penasaran. Ya nih pengen curhat, Bu Dian. Sedikit sih ada sebuah apa ya yang mengganjal di pikiran saya gitu. Jadi saya Mhm. ingin sharing gitu dengan Bu Dian. Oke, boleh. Kira-kira apa tuh? Kayaknya serius ini. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Boleh yuk kita ngobrol yuk. Oke. Jadi gini, Bu Dian. Mmm. Kan kebetulan saya mengajar di kelas 3. Ada peserta didik yang belajarnya itu tidak fokus gitu loh. Jadi dia lebih suka bermain, dia suka ganggu temannya pada saat kegiatan pembelajaran, kemudian memain-mainkan alat tulisnya ya seperti penggaris untuk apa ya, untuk menoel-noel teman gitu. Jadi biar temannya terganggu sehingga jadi pembelajarannya tidak tidak fokus gitu ya. Seperti itu, Bu Dian. Jahil gitu ya Mbak Ulan ya? Iya, Anaknya ya? benar. Oh, Iya, jadi tidak fokus gitu pembelajarannya. oke. Jadi di kelas itu karena dia itu jadi agak mengganggu gitu ya? Benar, Bu Situasinya apa Dian. gimana? Mhm. Iya, benar. Situasinya ya karena anak tersebut mengganggu temannya sehingga pembelajaran kurang efektif gitu, ribut gitu di kelas Mhm. itu. Mhm. Kalau yang Bu Ulan lihat-lihat nih, kan mungkin ngajar dia kan udah beberapa lama gitu ya. Kira-kira kenapa sih si anak itu kok suka jahil atau suka mainnya tuh gimana? Pernah nggak memperhatikan si anak ini, kenapa ya kok dia lebih iseng gitu ke kawan-kawannya? Karena menurut saya Mhm. mungkin dia membutuhkan pembelajaran yang lebih aktif gitu ya. Karena menurut saya dia tipe anak yang kinestetik gitu. Aktif dia anaknya. Jadi dia menurut saya membutuhkan pembelajaran yang membuat dirinya itu mempunyai kesempatan untuk berekspresi gitu. Iya, jadi memang ternyata tipe anaknya kinestetik ya Bu Ulan ya? Iya, benar sekali. Heeh. Kalau Bu Ulan sendiri pengennya ke anak ini gimana? Supaya, apa Um, ya, kinestetiknya itu jadi berbuah positif gitu, jadi nggak ganggu orang lain gitu. Pengennya gimana idealnya? saya sih pengennya anak tersebut mengikuti pembelajaran dengan aktif, ya, fokus, apa yang saya instruksikan itu dapat dilaksanakan gitu. Seperti itu sih. Uh, mungkin strategi mengajar ya. Saya pengennya tuh gini loh, Budian. Saya Mhm. menggunakan strategi mengajarnya itu outdoor gitu. Heeh Jadi heeh, dengan mhm. pembelajaran outdoor itu karena peserta didik tersebut aktif kan, dia lebih suka gitu dengan pembelajarannya lebih aktif di luar kelas itu kan lebih aktif gitu, lebih luas gitu jangkauan untuk belajarnya. Tidak hanya terfokus pada satu kelas itu saja gitu. Mhm mhm. Oke, jadi memang kayaknya anak kinestetiknya lebih cocok nggak klasikal ya, jadi dia lebih lebih heeh, Benar. nggak nyatu dengan alam. Nah kalau kalau gitu kan berarti, arahnya kayak diferensiasi gitu ya ya Bu Ulan ya? Iya, benar-benar. Jadi pembelajarannya Mhm. berdiferensiasi ya, Bu Dian. Karena kan ada anak lain yang, beda nih gitu kan, ada yang anaknya mungkin, lebih senang di kelas gitu ya. Tapi Iya. mungkin bisa juga sih dicoba dengan pembelajaran yang outdoor itu. Nah, tapi kalau misalkan di outdoor gitu Bu Ulan, harus nyiapin strategi tertentu berarti ya? Gimana? Iya, mungkin Sudah sempat mungkin terpikir belum saya kira-kira nanti nyiapinnya gimana tuh? ya, jadi settingnya kalau saya sih Heeh. rencananya ini pengennya gini loh Bu Dian, kolaborasi.
kolaborasi dengan guru lain untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, karena memang kan kalau di luar kelas itu luas ya. Iya, Jadi betul, anak betul. itu butuh pengawasan yang lebih intens supaya Iya, lebih ekstra. kegiatan pembelajarannya lebih terarah gitu. Jadi saya butuh kolaborasi sebenarnya, butuh guru lain yang dapat membantu saya untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Tapi ya betul ya, kalau pembelajaran di luar tuh memang akan ekstra sih ya kita, tenaga gitu ya, untuk memastikan Iya. ya namanya apalagi anak SD. Ini kelas berapa ini Bulan? Kelas 3 ya? Kalau iya kelas 3. Kalau Angga ini peserta didiknya namanya Angga. Dia kelas 3, dia sudah mulai apa ya? Lincah banget ya. Aktifnya tuh lincah banget ya anak-anak kelas 3. Iya. Jadi memang kalau lagi usia ini ya lagi anak-anak banget ya, lagi kelas 3 ini kan kategori kelas bawah ya kalau di SD itu. Iya, tapi sudah aktif, luar biasa aktifnya. Maka itu Lincah. saya ingin gitu ya bertanya atau sharing gitu, bagaimana sih strateginya untuk mengatasi anak-anak yang memang aktif seperti ini, sehingga kalau dia tidak tersalurkan keaktifannya itu pada kegiatan yang menyenangkan gitu, yang sesuai gitu. Saya khawatir kalau tidak tersalurkan itu mereka jadi tidak fokus gitu belajarnya, seperti yang terjadi betul. saat ini gitu. Menurut saya dia ini nggak fokus karena memang saya belum mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, yang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, Bu Dian. Iya, karena memang kasihan juga ya ke dianya. Jadi, seolah-olah dia sekolah tuh nggak dapat apa-apa gitu ya, Bu Ulan ya? Iya, benar Iya, sekali. betul. Iya, kalau menurut saya sih memang, apa yang Bu Ulan bilang tadi udah cocok banget tuh. Ketika Bu Ulan sudah kenal kan nih anak ternyata nggak cocok nih kayaknya gitu ya, sering-sering belajar dalam kelas dan memang betul sih pembelajaran outdoor itu. Cuman, banyak hal ya berarti yang harus disiapkan ya Bu Ulan ya, dan harus benar-benar dipastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah kira-kira, nanti Bu Ulan akan koordinasi dengan siapa aja nih? Supaya nggak sia-sia lah udah dibawa keluar gitu kan, kita udah keluar tenaga. Saya koordinasi pertama dengan kepala sekolah ya untuk meminta izin bahwa kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ini di luar kelas gitu. Kemudian saya juga meminta untuk rekan guru untuk melakukan untuk bisa ikut berkolaborasi dengan saya ya, membimbing peserta didik pada saat di luar kelas gitu. Karena memang kan butuh apa namanya? Butuh pengawasan yang intens, mengingat kan Iya, betul. memang lokasi tempat saya mengajar ini kan di belakang sekolahan itu area persawahan gitu, perkebunan. Mereka seneng banget. Saya khawatir kalau pada saat apa namanya kita kegiatan di outdoor itu mereka Udah jebur ke sawah. bermain-main di sawah-sawah. Hilang kan Iya. anak orang, saya kena marah gitu. Jadi Iya, memang betul. butuh kolaborasi benar-benar. Iya, betul. Begitulah, izin dulu dengan kepala sekolah ya Bu Dian. Terus abis itu saya meminta rekan guru untuk berkolaborasi. Iya, sip. Udah cocok banget tuh kalau menurut saya ya. Jadi memang, minta bantuan dengan rekan sesama guru kelas, bawah ya, karena bisa saling paham lah, ini level kelas 3 ini harusnya diapakan gitu. Nah kira-kira mau dimulai kapan tuh Bu Ulan? Saya ingin memulainya secepatnya Bu Dian, karena mengingatkan memang anak-anak ini sangat membutuhkan nih kegiatan pembelajaran yang aktif, biar mereka itu materi apa yang saya ajarkan itu dapat dimengerti gitu ya. Kalau tidak Iya. fokus kan berarti saya tidak berhasil gitu mendidik peserta didik tersebut, kan materi yang saya sampaikan itu sia-sia begitu. Iya, Jadi betul. supaya mereka cepat gitu mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan itu segera eksekusi, saya bilang. Oke. Berarti
Kalau sekarang kan memang lagi ini ya, lagi pas ya, udah semesteran. Jadi mungkin bisa dimulai pas, mulai semester genap ya, Bu Ulan ya? Iya, Udah benar bisa ajaran dicobakan semester ya, genap. Oke, bisalah itu. Kira-kira gimana? Udah lebih lebih tercerahkan setelah kita ngobrol? Alhamdulillah sih saya, lebih lebih merasa terarah gitu ya, Mhm. saya harus melakukan outdoor, kemudian harus meminta izin kepala sekolah, kemudian meminta kolaborasi ya, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan outdoor itu sudah tergambar gitu di dalam Alhamdulillah pemikiran ya. saya, oh seperti ini, begitu. Terima kasih banyak Bu Dian sudah Iya, membantu saya sama-sama. mengarahkan Iya bagaimana iya sih iya iya. pembelajaran yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi peserta didik yang tidak fokus gitu dengan anak yang kinestetik tersebut. Iya. Ya saya sih cuman pendengar aja sih sebenarnya ya, itu. Jadi sebenarnya yang kreatif adalah gurunya. Oke deh Bu Ulan, ya sih berharap nanti kita liburan. Nah mungkin bisa dipersiapkan saat libur itu ya. Jadi Iya, dikonsep benar. lebih matang ketika liburan, Di nanti lebih konsep. lebih fresh juga nih gurunya kalau nyiapkan saat libur gitu kan. Iya. Dan nanti saya berharap, mendengar cerita-cerita seru bagaimana anak-anak belajar di sawah dan di kebun-kebun di belakang sekolah itu ya Bu Ulan ya. Iya, benar-benar. Oke. Karena memang kan kebetulan di apa namanya, di lingkungan kami ini perkebunan, Mhm. persawahan. Jadi kalau kalau menurut saya nih kalau pembelajarannya ekosistem nih cocok nih Heeh kayaknya heeh. di Oh sawah iya, gitu. heeh Heeh, heeh. apa namanya, jadi tidak hanya terpaku pada buku teks gitu ya Bu Dian, Iya tidak terpaku pada betul. gambar-gambar yang ada di Buku ya. internet Mhm misalkan mhm ya. mhm Jadi mhm. dia real gitu. Jadi menurut saya Iya, kalau outdoor itu lebih ini ya, lebih kontekstual le ya jadinya ya, iya lebih lebih mengena. kontekstual, lebih lebih kena gitu. Sehingga Mhm diingatnya mhm. itu bisa dalam jangka panjang bahkan bisa diaplikasikan untuk mereka sepanjang hayat gitu. Betul, Daripada iya betul textbook itu betul kan betul. lebih lebih nyampe rumah lupa, besok ditanya lagi nggak ngerti gitu, kebanyakan seperti itu Iya, yang terjadi. heeh, bener bener bener, iya. Saya malah jadi dapat ide nih dari Bu Ulan ini. Mungkin bisa saya terapkan juga nanti di tempat saya ini. Oke oke oke. Iya Jadi benar. gimana, ada lagi mungkin yang mau kita diskusikan Bu Ulan? Menurut saya cukup sih Bu Dian, saya sudah mendapatkan gambarannya gitu, oh seperti ini gitu strateginya untuk mengatasi anak tersebut gitu. Cukup Mmm, sih Bu Dian, terima kasih banyak iya meluangkan alhamdulillah. Nanti waktunya kita saling untuk ini ya, saling melakukan coaching dengan saya. alhamdulillah. Ya saling mengabarilah gimana hasilnya. Jadi kan bisa saling tukar pengalaman, bisa saling berbagi ilmu malah ya. Oke, baiklah. Siap Oke, siap siap. iya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ini obrolan kita. Oke, cukup Baik, ya. iya Bu Dian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Oke, saya akhiri ya sama-sama. Bu Dian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikum Selamat sore. iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ulan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulan, terima kasih banyak loh sudah mau Apa kabarnya Bu menanggapi. Dian pagi ini? Alhamdulillah, sehat sehat sehat. Bu Ulan sehat? Masya Allah ya. Bu Dian, Mhm. ada apa nih tumben? Ada di ruangan saya. Iya, Ada yang maaf ingin nih ya. disampaikan tidak ini Bu Dian? Mohon maaf banget nih Bu, mengganggu Bu Ulan ini, ganggu waktunya. Tahu-tahu saya datang ke sini kan. Iya, pengen apa ya, pengen sharing Tidak nih apa-apa. sesama sesama CGP. Saya sedang
nggak enak perasaan ini. Ada apa nih? Tumben-tumbennya nggak ada. Iya, saya lagi nggak enak perasaan ini ya. Iya, saya tuh, gimana ya, kita kan sudah hampir 3 bulan ya, 3 bulan lebih ya, Bu, ya, kita eee, GP ini gitu. Nah, saya tuh kan melihat Bu Ulan, kemudian teman-teman gitu, kayaknya ilmu-ilmu yang didapat itu udah bisa ini loh, bisa ditularkan ke teman-teman gitu. Nah, saya itu belum gitu loh, saya itu belum. Saya ngerasa belum bisa, menularkan ke teman-teman gitu di sekolah. Nah, ini bikin saya agak down juga ya, agak bersedih hati lah gitu, bisa dibilang gitu. Gitu, Bu Ulan. Oke. Boleh deh disampaikan nih, apa sih sebenarnya yang membuat Bu Dian kok merasa seperti itu gitu? Seperti apa sih Iya, Bu Dian gambarannya? jadi memang ya kejadian ini sih sudah dari bulan kemarin ya, itu saat, apa namanya, kita di modul 1.4 itu ya. Jadi dari modul 1.4. Eee, saat budaya positif, itu kan kita belajar tentang, apa namanya, posisi kontrol gitu kan, kemudian apa, segitiga restitusi. Nah, itu kan menurut saya sangat, apa ya, Bu Ulan, sangat bagus sekali sebenarnya ketika kita terapkan di, eee, masalah anak-anak gitu, ketika menghadapi permasalahan anak-anak itu kan bagus sekali ketika diterapkan. Nah, ini ketika saya share gitu ya ke teman-teman gitu di sekolah, dan saya itu merasa, kurang mendapatkan dukungan gitu dari mereka gitu, cenderung Hmm, cenderung diabaikan gitulah ya. Saya ada perasaan seperti itu sih. iya. Karena ketika saya, menyampaikan ke mereka gitu, itu selalu, ya seperti apa bahasanya ya, Bu Ulan, dicuekin gitu loh ya. Iya. Heeh, seperti itu. Jadi saya agak down juga ya ketika mendapatkan reaksi dari teman-teman seperti itu gitu. Itu, Bu Ulan, yang saya hadapi. Mhm. Jadi, seperti tidak mendapatkan respon seperti itulah ya dari Iya, responnya itu, menurut saya apa ya, cenderung pasif ya? negatif gitu ya. Iya iya, Komunitas itu heeh. pasif gitu. Iya, Iya iya, begitu, Bu benar Ulan. sekali. Jadi kalau saya boleh tahu, Mhm. situasi pasifnya itu seperti apa sih Bu Dian? Heeh. Apakah teman-teman hanya tidak merespon atau tidak kan kita nih sebagai CGP, kita melakukan sesuatu, kita pengennya dicontoh nih ya, Mhm sesuatu yang mhm. baik-baik, Iya budaya positif betul. tersebut. Betul, Nah, mhm. apakah hanya tidak merespon atau juga tidak melakukan seperti itu situasinya? Jadi lebih cenderung tidak mau menerima sih ya kalau menurut saya, karena waktu itu kan saya pernah dapet, kasus gitu di kelas saya, ketika anak saya itu ya melanggar peraturan gitu ya, melanggar peraturan gitu. Kemudian, eee, kalau yang kita pelajari artinya kan mereka nggak langsung di-judge gitu ya, nggak langsung diberikan label bahwa kamu salah gitu kan. Mungkin kalau di segitiga restitusi itu kan kita stabilkan dulu identitas mereka, kita tanya alasan gitu kan kenapa mereka, melakukan kesalahan itu gitu ya. Nah, ini ketika saya sampaikan, sebenarnya saya sudah coba sampaikan dengan, bahasa yang begitu apa ya, hati-hati sih ke teman-teman gitu. Ya saya bilang, "Coba yuk kita tanya dulu nih, kenapa sih nih anak, melakukan ini?" Gitu kan. Nah itu langsung, teman-teman tuh cenderung yang, "Udah nggak perlu," gitu loh, "nggak perlu ditanya lagi, sudah jelas-jelas bahwa anak ini salah," gitu. Mhm Sehingga dari mhm. situ, saya sih merasakan karena memang saya kan posisinya sendirian ya, sebagai CKB saya di sekolah itu sendirian dan kebetulan saya juga orang baru gitu di sekolah. Sehingga saya mau ngotot itu juga agak gimana ya Mbak Ulan ya, Iya. agak nggak berani lah gitu, untuk ngotot itu nggak Mhm. berani. Sehingga memang akhirnya saya kalah gitu, dalam tanda kutip kalah. Itu Bu Ulan yang bikin saya, ya cenderung sedih ya, cukup sedih gitu dengan keadaan yang seperti itu.
Jadi apa ya, kalau belum menerapkan segitiga restitusi itu seperti belum merdeka belajar gitu Iya ya. iya. Saya sedih Kita ketika seolah-olah anak-anak itu seperti dihukum menghakimi gitu ya. iya Jadi betul. kira-kira Jadi Budian, apa ya? kasihan gitu. Kira-kira kenapa sih teman-teman kok begitu cuek gitu? Apa yang mempengaruhi hal itu? Belum respon Mhm. positif gitu terhadap apa yang diaplikasikan oleh Bu Dian. Eee, ya Apakah saya mereka pikir memang gini sih, mhm, kayaknya gimana Bu Dian? pemikirannya masih ini ya, masih jadul gitu. Karena saya pikir gini, artinya memang mereka belum punya pemahaman yang sama dengan saya itu sudah jelas gitu ya, dan memang, eee, mereka ini senior gitu. Jadi memang mereka ini senior, merasa senior, kemudian masih bertahan dengan mindset lama gitu loh, Mbak Ulan. Jadi memang masih bertahan dengan keyakinan mereka bahwa apa yang selama ini mereka jalankan itu sudah yang paling benar gitu untuk siswa-siswa kami gitu. Dan karena mungkin merasa senior itu ya, sehingga agak sulit menerima masukan gitu, apalagi dari saya yang ya notabene masih dianggap masih lebih muda gitu ya, junior, kemudian orang baru Belum gitu. open mind Iya, gitu ya? betul betul. Jadi memang itu sih, jadi memang masih, eee, susah gitu. Itu tuh Bu Iya. Ulan, Jadi gini Bu Dian, kemudian kalau misalkan teman-teman, kurang respect nih dengan kita, kemudian situasi yang diinginkan itu seperti apa sih Bu Dian? Ya saya sih berharapnya meskipun mungkin tidak 100% ya Mbak Ulan ya, meskipun tidak seratus Mhm. persen mereka setidaknya itu paling tidak memberikan saya kesempatan lah. Saya sih berharapnya seperti itu sih, gitu. Jadi saya berharapnya memberikan kesempatan ke saya untuk, apa ya, saya dikasih ruang aja deh, itu saya udah bersyukur gitu. Tapi memang goal-goal terbesarnya adalah bagaimana kami memiliki, pemikiran yang sama gitu, konsep yang Iya, sama sih, konsep gitu. yang sama ya, Konsep pasti, yang sama. benar sekali. Kira-kira Bu Dian kalau untuk, supaya kita memiliki konsep yang sama, Mhm. merdeka belajar bersama gitu, apa sih yang bisa membuat hal itu terwujud Bu Dian? Kalau saya lihat gitu ya, kayaknya memang mereka ini butuh diberikan ilmu juga sih. Karena saya lihat gini, teman-teman saya itu jarang mau ikut, apa ya Mbak Ulan ya, jarang mau ikut ada seminar-seminar gitu ya, atau mungkin webinar-webinar, kan zaman sekarang banyak webinar ya. Nah itu jarang Iya, banget benar gitu, sekali. mau ikut itu jarang gitu, karena menganggap, "Ah sudahlah," gitu, "sudah tua." Nah seperti itu. Jadi saya pikir kayaknya, hal yang paling mereka butuhkan itu adalah ikut serta dalam hal-hal, apa ya, hal-hal yang memang Seperti pelatihan bisa mungkin ya? bisa membuka Atau pikiran mengikuti mereka. platform Merdeka begitu ya? Kan itu Nah, banyak iya, sekali. salah satunya itu. Itu kan males banget gitu, Mhm. males banget untuk, aplikasinya udah ada karena waktu itu wajib ya, kita wajib wajib download gitu, tapi memang nggak dibuka gitu, apalagi mau dipelajari gitu. Saya rasa itu sih kayaknya yang paling memungkinkan untuk sedikit mereka bisa open mind gitu. Iya, baik. Jadi gitu ya Bu Dian, open mind itu Mhm, tadi. mhm. Nah, eee, apa sih yang harus dipersiapkan, untuk mereka itu bisa agar mereka itu bisa open mind gitu? Apa sih yang harus dipersiapkan mereka gitu? Dan Eee, kita juga harus memastikan gitu. Kalau saya pikir, kalau meminta mereka untuk inisiatif ya, artinya, motivasi dari dalam diri, saya sih ya bukan dikata pesimis, tapi kayaknya kecil kemungkinan. Sehingga memang saya merasa saya perlu meminta bantuan pimpinan sih di sini. Karena gini ya, kadang kita Benar. ketika kita, dapat instruksi gitu ya, atau mungkin didelegasikan utusan lah gitu dari sekolah, itu kan rasanya agak beda ya, karena saya pun dulu kan memulai juga atas, instruksi dari pimpinan kan. Coba mewakili Iya, sekolah benar benar. ikut ini, kemudian pas sudah kita coba ikut ternyata, bagus nih gitu kan, ternyata ini keren. Akhirnya ke depannya kita jadi lebih punya kemauan untuk mengikuti hal-hal yang lebih baru gitu ya. Nah saya
berencana itu sih untuk meminta, jadi saya konsultasi dulu pastinya nanti ya dengan pimpinan, kemudian meminta bantuan lah gitu. Jadi meminta bantuan dan dukungan untuk lebih intens gitu ya, memberikan motivasi kepada teman-teman ini untuk ya ikut-ikut pelatihan atau ikut webinar yang memang bisa mengembangkan pemikiran terhadap kurikulum merdeka ini sih, Mbak Ulan. Itu yang Jadi rencananya paling seperti itu ya, Bu Dian. mhm, Apa iya. namanya, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk eh, memastikan bahwa mereka juga ikut gitu ya, mengikuti Iya. seperti CGP yang sedang kita Nah, lakukan ini ya. heeh, Oh, ini kan kan angkatan 9 dan bagus 10 banget. ya. Benar-benar. Nah, kemudian, Bu Dian, jadi apa yang akan dilakukan setelah alternatif-alternatif tadi itu sudah dilakukan itu apa selanjutnya, Bu Dian? Ya, saya harap nanti Eksekusinya setelah seperti apa? dapat dukungan gitu ya dari kepala sekolah mungkin gitu atau wakil kurikulum, kemudian pimpinan sudah mulai mendelegasikan ke teman-teman. Nah, saya berharapnya ini nanti akan memunculkan motivasi intrinsik ya dari mereka gitu untuk terus Benar. meng-upgrade diri gitu. Iya, iya. Karena saya merasa pun begitu gitu ya. Saya merasa pun dulu mungkin awalnya saya ikut webinar terpaksa gitu. Gitu sih Mbak Ulan. Jadi begitu ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan Ibu Dian ini yang Ya, akan jadi dilakukan? saya pikir memang saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari pimpinan gitu ya untuk memotivasi teman-teman supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih membuka wawasan gitu. Sehingga nanti akhirnya mereka akan punya kesamaan konsep ya. Kita sama-sama punya satu konsep gitu. Untuk memberikan yang terbaik ke peserta didik. Iya itu, Mbak Ulan. Oke, Masya Allah ya Bu Dian. Sepertinya Iya. apa namanya? Ini juga bisa nih diterapkan untuk saya. Saya tadi udah coaching dengan Bu Dian. Mungkin Bu Dian terinspirasi dan saya sekarang juga terinspirasi dengan idenya Bu Dian. Ternyata luar biasa. Oke. Ada yang Iya. ingin disampaikan Bu Dian. Selain itu Bu Dian, apakah sudah cukup? Saya rasa cukup sih ya. Saya jadi lebih lebih lega sudah curhat. Lebih lega ya setelah Lebih melakukan lega, coaching. lebih lega. Oke, mungkin kalau Saya juga tidak ada yang lain, apakah ya, sudah cukup ya Bu Dian? ya cukup. Saya merasa Oke, cukup dan terima kasih banyak Mbak Ulan sudah mau mendengarkan curhat saya dan membantu sama-sama Bu Dian. memberikan apa jalan keluar lah ya solusi dari apa yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Mbak Ulan. Sama-sama Bu Dian, Masya Oke Allah. ya. Sukses ya Bu Dian. Oke, kita cukup ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.